Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi sarana utama pemasaran berbagai produk. Banyak pelaku usaha menggunakan jasa influencer untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Namun, tidak semua kerjasama berjalan sesuai kesepakatan. Berikut merupakan gambaran kasus suap prestasi dalam perjanjian endorsement produk fashion melalui media sosial. Penjualan baju di tahun ini kurang maksimal, gimana ya? Iya, karena kalau kita lihat ya, penjualan kita tuh hanya promosi lewat akun kita aja. Ada nggak mungkin kamu ide untuk terobosan terbaru gitu? Kalau menurut aku ya, kalau kita coba promosi koleksi terbaru kita itu pakai selebgram yang lagi hits gitu. Boleh sih itu. Kalau aku ya, rekomendasinya tuh ada nih, namanya Naila Faradiba. Dia itu lagi hits banget, selebgram dari Lampung. Oh, oke lah kalau gitu, coba mungkin dihubungin ya. Coba nanti aku hubungin ya. Oke. Kak, ada tawaran endorse fashion nih buat Nai. Oh ya, coba aku lihat. Oh, baju ya? Iya. Lucu nih, boleh. Sesuai juga sih sama targetnya si Nai kan, yang kayak gitu. Berarti kalau ini masuknya kita ke paket standar ya. Jadi masuk di 2 Instagram story sama 1 di feed postingan. Kalau fashion ya kayak gitu. Betul. Coba. Jadi ini langsung aku balas aja ya Kak dari yang mau endorse-nya. Oh iya, boleh deh. Ya, aku balas ya Kak. Halo, selamat pagi. Sebelumnya kenalin, aku Sylvia Hanum selaku manajernya Naila Faradiba. Di sini aku dapat kabar dari asisten aku kalau misalnya brand kalian mau nawarin kerjasama ya sama Naila. Nah, di sini aku mau ngabarin kalau misalnya paket yang bisa kami tawarkan untuk produk fashion adalah paket standar, yaitu harganya 5 juta rupiah. Gimana? 5 juta itu apa aja ya Kak, yang didapetin Kak? Untuk paket standar bakal dapat 2 instastory sama 1 feed ya Kak, dan itu bakal diproses maksimal 7 hari setelah pembayaran. Oke, setuju Kak kalau begitu. Baik Kak, setelah ini akan aku kirim nomor rekening untuk pembayaran dan dibuatkan surat perjanjian kerjasama ya. Terima kasih. Oh iya Kak, gimana tadi hasil kerjasama endorse-nya dari brand itu? Oh itu yang urban ya? Udah sih tadi aku teleponan terus kayak sepakat di yang pakai standar harga 5 juta. Oh, harga 5 juta ya Kak. Kak, ini transferannya masuk, coba dicek dulu Kak. Oh iya bener kok. Kak, coba deh lihat. Kak Nailanya ini cuma bikin 1 video loh Kak. Terus juga videonya itu nggak menjelaskan tentang produk kita. Cuman kayak dia tuh bikin feed check gitu doang. Gimana ya? Padahal kemarin kan dijanjikan tuh 2. Nah, Satu jadi- story sama 1 feed. Iya, Kita 2 berapa? story sama 1 feed terus menjelaskan juga tentang keunggulan produk kita. Tapi ternyata nggak sesuai videonya. Gimana ya Kak? Aku coba hubungin ya Kak. Udah, Nah, dihubungin aja ke manajernya. Oke, baik Kak. Halo Kak, selamat pagi. Iya, maaf Kak mengganggu waktunya. Saya Sipiania Amani dari partner brand Urban Wear. Iya Kak, jadi kan gini Kak, saya dengan pemilik Urban Wear ini udah ngeliat hasil video instastory-nya Kak Naila. Tapi ternyata ketika kita lihat ini, videonya ini hanya kayak feed check gitu loh Kak, tapi nggak menjelaskan keunggulan produk kita, dan itu hanya 1. Sedangkan di perjanjian itu kan 2 instastory dan 1 feed ya Kak. Iya, coba tolong ya Kak gimana gitu, soalnya kan kami sudah membayar 5 juta, tapi ternyata hasil videonya nggak sesuai kesepakatan. Iya bener Kak, tolong ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Ya brand udah lagi konten. Sini cuma ngepost 1 kayaknya. Aduh, gimana ya Kak? Ini aku juga belum dapat konfirmasi dari Enai. Coba kalau Kakak hubungin aja gimana? Ya aku coba telepon ya. Kak, ini gimana kelanjutannya kan? Dari pihak kami udah bayar 5 juta ke kakak ya, ke Kak Naila gitu, untuk kesepakatan dapat 2 instastory sama 1 feed kan Kak. Tapi sampai sekarang tuh hanya 1 instastory, dan instastory itu nggak menjelaskan keunggulan produk kami gitu loh Kak. Gimana coba? Ya Kak, kami juga ngerti kok apa yang dari brand Kakak alami. Nah, kami juga udah berusaha menghubungi Kak Naila. Cuman dari Kak Nailanya sendiri dia nggak ada respon. Iya, saya paham Kak. Tapi kan kakaknya selaku manajernya gitu loh. Bentuk pertanggungjawaban kakak-kakak ini gimana?
Ya Kak, kami minta maaf atas ketidaknyamanannya itu, dan untuk selanjutnya kami akan menghubungi Kak Naila lebih lanjut ya Kak. Kalau saya akan kasih waktu seminggu ke depan. Kalau sampai 1 minggu belum ada satu instastory lagi dan 1 feed, kami akan membawa ke jalur hukum Kak, karena itu bentuk dari One Prestasi. Kami akan tangani secara hukum juga, Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Meskipun tidak dibuat dalam bentuk kontrak tertulis, perjanjian tersebut tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Influencer telah berjanji untuk membuat 2 instastory dan 1 feed setelah menerima pembayaran. Namun kenyataannya influencer hanya mengunggah 1 story dan tidak sesuai dengan konsep yang telah diperjanjikan, dan dia juga tidak melanjutkan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai One Prestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kasus ini menunjukkan pentingnya membuat perjanjian yang jelas dalam setiap kerjasama digital, karena perjanjian yang baik itu dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.